Saudara, puncak arus mobilitas pada periode Natal dan Tahun Baru di Bandara Soekarno-Hatta diprediksi terjadi mulai hari ini. Tercatat lebih dari 91.000 penumpang akan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta. Mayoritas penumpang berangkat dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Pada Jumat siang, area keberangkatan terpantau ramai. Peningkatan jumlah penumpang dan penerbangan sudah terjadi dibandingkan hari kemarin. Puncak arus mobilitas di Bandara Soekarno-Hatta diproyeksikan terjadi selama 3 hari, yakni mulai tanggal 20 hingga 22 Desember 2024. Dan situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta akan disampaikan jurnalis Kompas TV, ada Cindy Permadi di sana. Selamat siang Cindy, bagaimana situasi di Bandara Soekarno-Hatta pada siang hari ini? Apakah antisipasi dari pihak Bandara Soekarno-Hatta juga sudah disiapkan untuk mencegah penumpukan penumpang di sana? Jihan, selamat siang. Dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta tampaknya siang hari ini lebih ramai jika dibandingkan dengan pagi tadi. Karena untuk penerbangan juga jumlahnya sudah bertambah apabila dibandingkan dengan hari kemarin. Seperti yang tadi Anda sampaikan, untuk puncak arus mobilitas di Bandara Soekarno-Hatta diproyeksikan terjadi 3 hari mulai hari ini yang mengawali akhir pekan plus cuti untuk periode masa Natal dan Tahun Baru 2025. Terjadi dari hari ini tanggal 20 sampai tanggal 22 Desember 2024. Sebenarnya dalam 3 hari ini dari Angkasa Pura II memprediksi perharinya akan melayani sekitar 185 sampai 190 ribu penumpang, baik itu yang datang maupun juga yang berangkat. Kalau hari ini data yang kami dapatkan melalui pesan singkat tadi, ada sebanyak 177 ribu penumpang, baik itu yang berangkat maupun juga yang tiba. Jumlah ini memang masih di bawah dari proyeksi, namun sudah mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan hari kemarin atau di 6 hari menjelang hari Natal. Nah, dari 177 ribu itu, kalau dirincikan untuk yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta hampir 92 ribu. Sementara kalau untuk yang tiba sekitar 85 ribu dan semuanya dilayani dalam 1.133 penerbangan. Tadi sempat disampaikan juga kalau Terminal 3 tampaknya akan menjadi yang paling padat untuk hari ini. Karena untuk di Terminal 3 saja sebanyak 90 ribuan penumpang akan dilayani baik itu berangkat maupun juga tiba melalui 550 penerbangan. Tadi Angkasa Pura II juga menyebutkan kalau tujuan favorit itu adalah ke area Bali. Begitu pula untuk yang datang mayoritas juga dari Bali untuk menuju ke Jakarta. Sementara kalau untuk yang internasional, setidaknya untuk 1 jam ini, kami lihat tadi dari data penerbangan, mayoritas keberangkatan menuju ke Singapura maupun juga ke Kuala Lumpur. Nah, untuk arus balik kan tadi tanggal 20 sampai 22. Sementara kalau untuk arus baliknya diprediksi pada tanggal 3 sampai 4 Januari dan jumlah ini diprediksi naik 10 sampai 11% apabila dibandingkan dengan periode yang sama dengan tahun lalu. Nah, dengan jumlah yang meningkat ini, dari Angkasa Pura II menyiapkan satu ada posko Nataru yang beroperasi selama 18 hari dari 18 Desember sampai 5 Januari 2025 nanti. Fungsinya adalah untuk posko koordinasi antara pihak terkait mulai dari Angkasa Pura, pihak bandara, maskapai, TNI, Polri, Kementerian Perhubungan, Polisi, maupun juga pihak-pihak yang akan turut berkontribusi dalam pengamanan maupun juga memastikan kelancaran dari masa Nataru. Kemudian akan ada penambahan personil. Total ada sekitar 6.200 personil gabungan yang akan bertugas di seluruh area bandara. Lalu juga sudah melakukan simulasi latihan darurat, kemudian rem cek, mengawasi keselamatan. Dan juga karena kalau untuk Angkasa Pura II tugas pokoknya adalah manajemen pengelolaan, sehingga fokusnya adalah mengoptimalkan pelayanan terhadap penumpang. Misalnya kan ada penambahan troli bagasi, kemudian golf car, beautifikasi. Untuk bandara kami lihat juga suasana Natal sudah sangat terasa di sini. Lalu juga penambahan maupun pemeliharaan fasilitas umum. Fungsinya adalah memudahkan proses keberangkatan maupun juga kedatangan dari para penumpang yang jumlahnya prediksi akan bertambah. Selain itu, dari Airnav juga akan berkoordinasi untuk mengantisipasi adanya cuaca buruk. Jadi apabila terjadi cuaca buruk, akan dilakukan rekayasa trafik penerbangan untuk tetap memastikan keselamatan bagi penumpang. Sementara kalau untuk kayak penambahan jumlah pesawat maupun juga revitalisasi itu menjadi kewenangan dari masing-masing maskapai, Jihan. Puncak arus mobilitas di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten di masa musim libur Natal dan Tahun Baru ini sudah terjadi mulai hari ini. Terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Cindy Permadi dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
Saudara, penumpang di Bandara Kuala Namu Internasional di Kabupaten Deli Serdang mulai meningkat. Diperkirakan puncak arus mudik libur Nataru tahun ini akan terjadi pada 23 Desember mendatang. Jumlah penumpang di Bandara Kuala Namu di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara mulai meningkat dari hari-hari biasanya. Penumpang terlihat memadati terminal keberangkatan domestik atau internasional. Pihak Bandara Kuala Namu memperkirakan akan terjadi peningkatan penumpang sebesar 5%. Berbagai fasilitas sudah dibangun untuk memperlancar arus mudik Nataru tahun ini. Salah satunya membangun posko untuk memberikan pelayanan serta informasi untuk membantu penumpang. Sedangkan puncak arus balik dari Bandara Kuala Namu diperkirakan akan terjadi pada 5 Januari 2025. Informasi terkini soal pantauan arus mudik di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kami telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Emir Syah Purba. Selamat siang Emir, apa antisipasi dari pihak bandara untuk mencegah penumpukan penumpang di sana? Baik Jihan dan juga saudara, memang saat ini Bandara Kuala Namu sendiri sudah terlihat peningkatan penumpang, yang mana diprediksi peningkatan akan terjadi sebesar 5%, dan adapun antisipasi dari pihak bandara untuk adanya penumpukan penumpang, nantinya pihak bandara sudah mendirikan posko terpadu yang akan berjalan dari tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025 mendatang. Adapun posko tersebut, Jihan dan juga saudara, merupakan sebagai pusat koordinasi yang nantinya untuk memastikan kelancaran operasional di bandara, baik dari segi layanan, keamanan penumpang, kesehatan, fasilitas, hingga kenyamanan penumpang. Jihan. Terpadu telah didirikan untuk mengantisipasi dan juga melayani para penumpang di masa libur Natal dan Tahun Baru di Kabupaten atau di Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Emir Syah Purba.